Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi tryout dan ujian sekolah tahun pelajaran 2020-2021 untuk mata pelajaran matematika untuk nomor 21 sampai 23. Nomor 21 untuk indikatornya adalah ini materinya mengenai statistik ya. Disajikan diagram lingkaran bentuk derajat, siswa dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan konsep diagram lingkaran. Nah, bagaimana contohnya? Ini contoh yang Ibu siapkan ya. Diagram lingkaran berikut menunjukkan kegemaran 300 siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di SMK Negeri 6. Gambarnya seperti ini. Ya, jadi untuk tari 52,2%, ini drama, care, ya, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, banyak siswa yang mengikuti kegiatan drama adalah, nah berarti drama di sini yang ditanyakan, ya. Ini basket ada 108%. Nah, bagaimana untuk menghitung banyaknya siswa yang mengikuti kegiatan ekstra drama? Langkah pertama, ini kita cari berapa persen besarnya yang mengikuti drama. Ya, sehingga dari satu lingkaran penuh di sana ada 360 derajat, ini dikurangi ada 72, 108, 36, 48,8 dan 53,3. Hasilnya adalah 54. Jadi yang suka drama ini ada 54 derajat. Nah, bagaimana untuk menghitung besarnya atau banyaknya siswa yang suka drama? Berarti banyaknya ini besarnya sudut ya, atau ini 54 derajat dibagi 360 dikalikan jumlah siswa, ada 300. Sehingga di sini diperoleh 45 siswa. Jadi banyaknya siswa yang suka atau yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drama itu adalah 45 siswa. Ya, ini contoh untuk penyajian diagram dalam bentuk lingkaran dengan satuan derajat. Ya. Untuk berikutnya ini nomor 22 membaca diagram ya. Jadi peserta didik mampu menentukan perbandingan dari dua buah sajian data. Sajian data ini contoh yang Ibu buat seperti ini dari siswa kelas 12 SMK Negeri 6 Yogyakarta tahun 2016 sampai dengan 2019. Ini contoh saja ya. Nah, tabelnya seperti ini, yang ditanyakan adalah selisih banyaknya siswa tahun 2016 dan tahun 2019. Jadi kita amati selisih antara tahun 2019 dengan 2016 ya. Di sini 2019 ini ada 300 siswa, yang 2016 di sini ada 200 siswa. Berapa selisihnya? Ya berarti tinggal kita selisihkan saja. Ya, jadi selisihnya adalah 300 kurangi 200, berarti selisih antara 2016 dengan 2019 ini ada 100 siswa. Ini hanya salah satu contoh saja, jadi membandingkan antara dua diagram di sini, dua data di sini ya. Itu nomor 22. Untuk berikutnya nomor 23. 23 ini mengenai rata-rata gabungan ya. Peserta didik mampu menentukan nilai rata-rata salah satu kelompok jika rata-rata gabungan diketahui. Jadi menentukan salah satu nilai rata-rata atau rata-rata dari kelompok tersebut ya. Contohnya, tinggi rata-rata 8 orang pemain voli adalah 176. Setelah 2 orang keluar dari tim voli, ya, tinggi rata-ratanya menjadi 175 derajat. Tinggi rata-rata pemain yang keluar adalah, nah tadi ada 8 pemain, rata-ratanya sekian. 2 orang keluar, berarti dari 8 ini keluar 2, tinggal 6 ya, rata-ratanya menjadi 176. Nah, berapa tinggi pemain yang keluar? Nah, di sini prosesnya seperti ini. Jadi 8 kali 176 ini ada 1408. Yang keluar 2 tinggal 6 orang. Tadi berarti 6 kali 175 ini 1050 ya. Untuk rata-ratanya. Jadi ini kita kurangkan, hasilnya adalah 358. Karena di sini yang ada 2 orang yang keluar, berarti dari hasil selisih tadi kita bagi 2. Hasilnya adalah 179.
Jadi untuk tinggi pemain ya yang keluar itu rata-ratanya adalah 179 cm. Nomor 24 ini mengenai rata-rata hitung. Ya, siswa dapat menentukan rata-rata hitung data tunggal berbobot dengan jumlah frekuensi 25. Di sini jelas ya, rata-rata hitung berbobot dengan jumlah frekuensi 25. Kita lihat contoh Ibu di sini. Tabel berikut merupakan daftar nilai ulangan matematika kelas 12 perhotelan. Ya, ini ada nilai, yang bawah ini ada frekuensi atau jumlahnya, jumlah yang mendapatkan nilai di sana ya. Kita ditanyakan rata-ratanya. Rata-rata itu apa? Nah, cara penyelesaiannya seperti ini. Jadi nilai, ya ini N kali F, ini maksudnya nilainya ini kita kalikan dengan frekuensi. Ini kita hitung semua. 5 kali 4, 20, 6 kali 11, 65, 7 kali 3, 21, 8 kali 5, 40, 9 kali 2, 18. Ini kita total ke sana. Diperoleh 165. Jadi total data, total ini tadi hasil perkaliannya adalah 165. Nah, jumlah frekuensinya berapa? Jumlah siswanya berapa? Ada 25. Sehingga rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyaknya frekuensi. Frekuensi atau jumlahnya tadi ada 25. Sehingga rata-ratanya adalah 165 dibagi 25. Di sana rata-rata nilai itu adalah 6,6. Ya. Itu untuk menentukan rata-rata. Jadi rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Ya. Berikutnya nomor 25 ini mengenai median, di mana median itu adalah nilai tengah ya, ini sudah pernah kalian pelajari. Nah, siswa dapat menghitung median dari suatu permasalahan yang disajikan dalam data kelompok dengan jumlah frekuensi 40. Ini jadi menentukan nilai median data kelompok. Nah, perhatikan contoh Ibu ya. Tabel berikut menunjukkan daftar tinggi badan balita Kampung Blado 5 tahun terakhir. Ya, di sini ada daftar, ini ada tinggi badan balita ya, ini ada jumlahnya. Nah, bagaimana cara menentukan median? Langkah pertama, menentukan frekuensi kumulatif dulu. Jadi ini kita kumulatifkan, kita cari frekuensi kumulatif itu dari frekuensi di sini kita tambahkan. Misalkan di sini yang pertama 2 ya, 2 tambah 3, 5, 5 tambah 7, 12, 12 tambah 13, 25, dan seterusnya sampai ke bawah. Ini kita peroleh 40, jadi ada 40 data. Ya, jadi langkah pertama menentukan frekuensi kumulatif. Langkah kedua menentukan letak median itu ada di mana. Di mana median itu adalah nilai tengah, berarti jumlah data dibagi 2. Ya, jumlah data dibagi 2. 40 dibagi 2 itu ada 20. Berarti nilai median itu berada di sini. Kita ngelihatnya dari frekuensi kumulatif. Di sini 20 ada di sini. Berada di kelas antara rentang 90 sampai 94. Nah, dari data di sini diketahui N-nya atau banyaknya data itu ada 40, letak median itu berada di kelas 90 sampai 94. B itu adalah batas bawah ya, batas bawah itu adalah tepi bawah dikurangi setengah. Ini tepi bawahnya 90, kurangi setengah jadi 89,5. P ini adalah panjang interval data dari 90 sampai 94. Di sini ada rentang 5 data. 90, 91, 92, 93, 94. Jadi ada 5 data. Nah, untuk F ini maksudnya frekuensi kumulatif ya. Ini kita cari dari sini. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ya, jadi sebelum kelas median. Itu berarti 2 tambah 5 tambah 12. Atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Di sini ada 12. Ya, di sini. Jadi yang kita pakai ini 12. Nah, frekuensinya, frekuensi kelas median itu adalah 13. Ya, 13. Nah, sehingga mediannya, ingat persamaan median itu adalah batas bawah ditambah P kali N per 2 dikurangi FKK ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Tadi ini ya, 12. Dibagi F median, F kelas median itu ini. Sehingga untuk batas bawah tadi kita peroleh ya, batas bawahnya itu adalah 89,5 ditambah panjang intervalnya tadi 5, ini setengah kali 40 ya. Dikurangi 12 dibagi 13. Nah, hasilnya di sini 89,5 ditambah 40 per 13
sama dengan 89,5 plus 3,08. Jadi hasil hitungan tadi ini 40 bagi 13 itu adalah 3,08. Hasilnya adalah 92,58. Nah, itu untuk median. Jadi Ibu ulangi, untuk median itu adalah batas bawah ditambah interval kelas atau panjang interval kelas kali N per 2. N ini adalah banyaknya data. Dibagi 2, ya ini tadi 40 bagi 2. Dikurangi FK, ya FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dibagi F median. Seperti itu untuk nilai median, tinggal masukkan ke dalam persamaan. Berikutnya mengenai modus, ya. Jadi modus itu adalah nilai yang sering muncul. Di sini jelas indikatornya siswa dapat menentukan modus dari suatu permasalahan yang disajikan dalam data kelompok dengan jumlah frekuensinya ada 50. Ya. Di sini Ibu membuat contoh, di sana data saya tidak sejumlah 50 tetapi sebanyak 40 data, ya. Nah, dari tabel berikut menunjukkan daftar tinggi badan balita Kampung Blado 5 tahun terakhir. Ini tabel yang tadi kita gunakan. Nah, sekarang kita mau menentukan modusnya. Bagaimana modus itu? Modus itu adalah nilai yang sering muncul, jadi berada di sini, ya. Di sana yang paling banyak muncul itu adalah 13. Nah, berarti kelas modus itu berada di kelas 90 sampai 94 untuk rentangnya. Nah, untuk menghitung modus kita perlu nilai D1. D1 itu adalah selisih antara kelas modus dengan kelas sebelumnya. Dan juga nilai D2. D2 ini adalah selisih kelas modus dengan kelas setelahnya. Nah, dari tabel kita peroleh data, ya. Modus itu terletak di antara kelas ini, ya, rentang 90 sampai 94. Batas bawah berarti di sini 90 kurangi setengah itu adalah 89,5. Panjang interval kelasnya 5, D1 itu 13 kurangi 7, 6. D2-nya adalah 13 kurangi 10, 3. Nah, untuk menghitungnya, modus itu adalah batas bawah ditambah panjang interval kali D1 dibagi D1 plus D2. Nah, dari data yang sudah kita peroleh tinggal masukkan ke dalam persamaan. Ingat ya, batas bawah ditambah panjang interval kali D1 dibagi D1 plus D2. Batas bawahnya adalah 89,5 ditambah panjang intervalnya tadi 5. D1 6 dibagi D1 ditambah D2. 6 tambah 3. Sehingga 89,5 ditambah 30. Ini dari 5 kali 6. 30 dibagi 9. Hasilnya adalah 3,3. Nah, modusnya adalah 89,5 ditambah 3,3 adalah 92,89. Jadi berada di sini nilai modusnya. Itu ya, jadi modus itu adalah batas bawah ditambah panjang interval kali D1 dibagi D1 plus D2. Berikutnya adalah mengenai simpangan rata-rata. Ya, disajikan data tunggal dengan N sama dengan 7, siswa dapat menghitung simpangan rata-rata. Ini untuk nomor 27. Nah, contoh Ibu di sini tidak sebanyak 7 ya, tetapi di sini hanya sebanyak 5. Besok silahkan dikembangkan untuk contoh latihan soalnya, buat soal yang N-nya 7. Nah, simpangan rata-rata dari data 10, 20, 30, 40, 50 adalah, nah, di sini diperoleh data N-nya 5 karena banyak datanya 5 ya. Untuk simpangan rata-rata itu kita memerlukan nilai rata-ratanya. Nah, rata-rata ini adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Ini kalau kita jumlahkan di sana ada 150 dibagi 5. Nah, berarti rata-ratanya ada 30 ya. Rata-ratanya ada 30. Nah, bagaimana untuk simpangan rata-rata sendiri? Simpangan rata-rata ini adalah jumlah dari mutlaknya ya, XI dikurangi X rata-rata dibagi N. XI ini adalah data ke I. Misalkan data ke 1, 10, data ke 2, I2 ya, dan seterusnya dikurangi dengan 30 dibagi N. N ini adalah banyak data tadi. Nah, kita masukkan ya. Jadi SR itu adalah 10 dikurangi 30 ditambah ya 20 kurangi 30 di sini 30 kurangi 30 ya.
40 kurangi 30 dan ditambah 50 kurangi 30. 10 kurangi 30 ini adalah min 20, tetapi ingat di sini pakai tanda mutlak, sehingga kalau mutlak itu artinya mempositifkan bilangan negatif. Ini adalah 20. 20 kurangi 30, 10. Ini 0 ya. Ditambah 10, ditambah 20, sehingga hasilnya seperti ini. Ada 60/5. Jadi simpangan rata-rata dari data ini ya, itu adalah 12. Nomor 28 adalah mengenai simpangan kuartil. Disajikan data kelompok dengan jumlah frekuensi 100 siswa dapat menerapkan rumus simpangan kuartil untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari, yaitu untuk indikatornya. Di sini Ibu memberikan contoh, tetapi tidak sebanyak 100, tetapi di sini saya buat 80 data ya. Misalkan data ulangan matematika dari kelas 12 perhotelan ini adalah seperti ini. Yang ditanyakan adalah nilai simpangan kuartilnya. Nah, langkah pertama adalah menentukan frekuensi kumulatif ya. Jadi frekuensi kumulatif caranya sama seperti tadi. Ini 2 tambah 12 14, 14 tambah 10 24 dan seterusnya sampai 80 data. Sekarang kita cari letaknya. Jadi letak kuartil ya, ini simpangan kuartil kita memerlukan nilai Q1 dan Q3 ya. Q1 ini adalah kuartil bawah dengan cara untuk menentukan letaknya adalah IN per 4, di mana I-nya 1, N-nya tadi adalah 80 data dibagi 4. Kuartil itu dibagi 4 ya. Sehingga 1 kali 80 dibagi 4 itu adalah 20. Ini letak Q1. Q1 berarti di sini. Nah, sedangkan yang Q3 atau kuartil atas itu adalah IN per 4. I-nya 3 kali 80 bagi 4. Kita peroleh nilai 60. Nah, letak Q1 tadi berada di sini ya, di rentang 31 sampai 40. Untuk Q3-nya di rentang 51 sampai 60 data. Nah, dari data di sini kita bisa membaca yang kita perlukan nanti adalah frekuensi kumulatif sebelum Q1, ini ada 14, frekuensi kelas kuartil Q1 itu 10, kumulatif sebelum Q3-nya 44, dan frekuensi kelas kuartil Q3 ini adalah 16. Ini nanti yang akan kita gunakan. Selanjutnya, dari data tadi diperoleh nilai Q1 ini berada di rentang antara 31 sampai 40. Nah, batas bawahnya ini adalah 31 kurangi setengah, berarti 30,5. Panjang interval ini dari 31 sampai 40 ini adalah 10 data. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil Q1 tadi 14 dan frekuensi kumulatif Q-nya ya Q1 itu tadi 10. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan ya, nilai Q1 ini adalah tepi bawah ditambah IN per 4 dikurangi FK dibagi FQ kali P. P ini adalah panjang interval ya. Kalau kita masukkan seperti ini, tadi tepi bawahnya adalah 30,5 ditambah ini tadi sudah kita hitung ya, 20 ini, dikurangi 14, 14 ini adalah FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, dibagi frekuensi kelas kuartil ya, Q1-nya tadi adalah 10. Dikali panjang intervalnya 10. Nah, kita hitung seperti ini, kita masukkan 20 kurangi 14, ini 6. Ini 10-nya habis, sehingga nilai Q1 itu adalah 36,5. Sedangkan nilai Q3 tadi berada di rentang 51 sampai 60. Di sana diketahui batas bawahnya adalah 50,5, panjang intervalnya 10, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil adalah 44 dan frekuensi kelas kuartilnya adalah 16. Sama ini kita masukkan ke dalam persamaan ya, seperti ini, batas bawahnya 50,5. Ini tadi letaknya sudah kita hitung 60 dikurangi 44 bagi 16. 16 ini adalah frekuensi kelas kuartil kali 10 panjang intervalnya. Sehingga hasilnya adalah 50,5 ditambah 10. Hasilnya adalah 60,5. Ini adalah nilai Q3. Nah, berarti simpangan kuartil ini adalah selisih antara kuartil ketiga dikurangi kuartil ke-1 dibagi 2. Atau selisih atau besarnya kuartil atas ya, Q3 ini kuartil atas dikurangi kuartil bawah bagi 2.
Tadi Q3 kita peroleh 60,5 dikurangi 36,5 dibagi 2, ini adalah 24 bagi 2, hasilnya adalah 12. Jadi simpangan kuartil dari data kelompok tadi adalah 12. Nomor 29 ini mengenai koefisien variasi. Ya, siswa dapat menentukan nilai rata-rata jika diketahui simpangan baku dan koefisien variasinya. Contoh, diketahui simpangan baku dari ulangan matematika kelas 12 adalah 0,5. Simpangan baku itu sama dengan standar deviasi, ya. Dan koefisien variasinya adalah 5%. Maka rata-rata nilai ulangan matematika kelas tersebut adalah, bagaimana mencarinya? Jadi koefisien variasi ini merupakan perbandingan antara standar deviasi atau simpangan baku dengan rata-ratanya kali 100%. Tadi koefisien variasi ini diperoleh 5%. Standar deviasi atau simpangan bakunya tadi adalah 0,4. Nah, ini yang ditanyakan X bar atau X rata-rata kali 100%. Nah, ini kita kalikan ke sana sehingga diperoleh X rata-rata kali 5% sama dengan 0,4 kali 100. Nah, rata-ratanya adalah 0,4 kali 100% bagi 5%. Ini 5%-nya habis ya, 100 dibagi 5, 20 kali 0,4, 8. Jadi rata-rata yang diperoleh dari nilai kelas tadi adalah 8. Soal yang terakhir adalah mengenai presentil, ya. Disajikan soal cerita dalam data kelompok, jumlah siswanya 50, siswa dapat menghitung presentil dari soal cerita, ya. Presentil. Nah, di sini ini mengenai data ya, tabel pembagian beras bantuan dari pemerintah untuk warga yang terdampak COVID-19 di Desa Umbul Harjo. Ini hanya contoh ya. Untuk 50 kepala keluarga. Banyak sedikitnya pembagian beras berdasarkan jumlah anggota keluarga. Nah, berdasarkan data berikut, maka nilai P70 adalah P70 itu presentil ke-70 ya. Nah, di sini ada 50 data. Langkah pertama adalah menentukan frekuensi kumulatif. Jadi sama, ini kita cari frekuensi kumulatifnya. Ya, ini 2 tambah 6, 8, 8 tambah 7, 15, 15 tambah 20, 35, dan seterusnya. Setelah kita tentukan frekuensi kumulatif, kita tentukan letaknya. Nah, letak P70 ini adalah IN per 100. Di mana I-nya adalah 70, N-nya 50 dibagi 100. Persen itu per 100. Hasilnya adalah 35. Sehingga kelas persentil itu berada di sini. Berada di rentang antara 21 sampai 25. Nah, berikutnya tadi diperoleh data P70 itu terletak di rentang 21 sampai 25. Tepi bawah itu adalah 21 kurangi setengah 20,5. Ya, ini 21 kurangi setengah ya. Frekuensi kumulatif ini adalah ini di atasnya. Jadi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ini adalah 15. Jadi kita tinggal ngelihat di sini. F persentil ya, ini adalah di sini. Kita ngambilnya di sini. Jadi di frekuensinya ini adalah 20. P-nya ini panjang interval. Ini dari 21 sampai 25 ada 5 data. Jadi 21, 22, 23, 24, 25. Jadi nilai panjang intervalnya ada 5 data. Langkah berikutnya kita masukkan ke dalam persamaan. Ini persamaannya hampir sama, cuma pembaginya yang berbeda ya. Tepi bawah ditambah panjang interval kelas dikali IN per 100 kurangi FK dibagi F ya. Nah, setelah kita masukkan, tepi bawahnya tadi 20,5 ya, ini 20,5 ditambah 5 ini adalah P-nya, 35 ini dari ini tadi letaknya ya, ini letaknya kan IN per 100 35 dikurangi FK ini kumulatif sebelum kelas persentil 15 dibagi F persentil ini 20 ya. Nah, sehingga di sini dihitung 35 kurangi 15 ini adalah 20 bagi 21 kali 5. Sehingga besarnya P70 ini adalah 20,5 plus 5 atau 25,5. Ini adalah menentukan presentil ya. Jadi ini yang bisa Ibu jelaskan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.